Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, al-asrul awakhiri min Ramadan. Dan salah satu daripada kesunahan yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari yang terakhir adalah melaksanakan ibadah i'tikaf. Kesunatan Ramadan sendiri setidaknya ada 10 hal. Kesunatan yang pertama adalah bersyahur. Wasunnah lis-shaimi ramadhana wa ghairihi, dan disunahkan bagi orang yang berpuasa bulan Ramadan dan puasa di luar bulan Ramadan. Apa yang disunahkan? Tasahurun, bersahur. Wa ta'khiruhu ma lam yaqa fi sakin, dan mengakhirkan sahur selama tidak menginjak waktu syak, yakni waktu keraguan akan terbitnya fajar. Wa kaunuhu ala tamrin li habarin fihi, dan bersahur itu juga disunahkan dengan makan kurma sebagaimana diriwayatkan oleh hadis. Wa yahsulu walau bi jar'ati ma'in, dan boleh saja bersahur walaupun hanya dengan seteguk air. Kemudian kesunahan yang kedua adalah wasunnah tatayyubun waqta saharin, dan disunahkan memakai harum-haruman di waktu sahur. Wasunnah ta'jilu fitrin, dan kesunatan yang ketiga adalah mensegerakan berbuka. Idza nuyuqinal ghurubu, ketika sudah yakin akan datangnya waktu maghrib. Wa taqdimuhu 'ala shalah, dan termasuk kesunatan di dalam berbuka adalah mendahulukan berbuka sebelum sholat. Illam yakhsha min ta'jilihi fawatal jamaah, kalau tidak khawatir akan tertinggalkan dari jamaah sholat. Au takbiratul ikhrami, atau takbiratul ikhram sang imam. Wa kaunuhu bitamrin, dan kesunatan daripada berbuka adalah dengan kurma. Lil amri bihi, sebagaimana yang sudah diperintahkan untuk berbuka dengan kurma. Wal akmalu ayyakuna bithalathin, dan sempurna-sempurnanya adalah berbuka dengan 3 buah kurma. Fa illam yajidhu, kalau tidak ada kurma, fa'ala hasawatin ma'in, maka boleh saja berbuka dengan beberapa teguk dari air, walau min zamzama, walaupun dengan air zam-zam. Nah, kesunatan setelah berbuka itu adalah wayusannu ayyaqula aqibal fitri, dan disunahkan setelah berbuka Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Sunnahnya berdoa dengan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, kepadamulah atau untuk mulah aku berpuasa, dan dengan rizkimu pula aku berbuka. Wa yazidu man aftara bil ma', dan ditambahkan untuk orang yang berbuka dengan air. Zahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Zahaba, telah hilang, apa ad-dhama'u, rasa dahagaku, wabtalat, dan telah batal apa al-uruqu, urat-urat nadiku, wa thabatal ajru, dan telah ditetapkan pahalanya insyaallah. Wasunnah, dan disunahkan bagi orang yang berpuasa apa ghuslun min nahwi janabatin, mandi sebagaimana mandi janabat, mandi besar, qabla fajrin, belum datangnya fajar. Li'alla yasilal ma'u, supaya air tidak masuk ke dalam batinnya, seperti lubang telinga, au duburihi, atau lubang
bertuburnya. Wasunnah kafun nafsi an ta'amin. Wasunnah, dan disunnahkan bagi orang yang berpuasa adalah kafu nafsin an ta'amin, menyingkirkan makanan-makanan fihi subhatun, yang di dalam makanan itu terdapat subhat, wasahwatin, dan disunahkan untuk menahan diri dari menuruti kehendak hawa nafsu, mubahatin, yang mubah, min masmu'in, dari hawa nafsu yang berupa pendengaran, wa mubsorin, dan penglihatan, wa massi tibin, dan nafsu untuk memakai wangi-wangian, wasammihi, dan sebangsanya. Wa yukrahu siwakun, orang yang berpuasa itu dimakruhkan siwak ba'da zawalin, setelah terbitnya matahari, wa qabla ghurubin, sebelum tenggelamnya matahari. Wa mimma yata'akkadu lis-shaimi, dan di antara sunah-sunah muakkad bagi orang yang berpuasa adalah kaful lisani, menjaga lisan, an kulli muharramin, dari segala hal yang diharamkan, kakadzbin, seperti berbohong, wa ghibatin, dan ghibah, musammamatin, dan marah-marah. Li'annahu, karena sesungguhnya berbohong, ghibah, dan marah-marah itu muhbitu li ajri, menghalangi pahala puasa, kama sarrahu bihi, sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam hadis. Wa sunnah ma ta'kidi bir Ramadan, dan disunahkan muakkad pada bulan Ramadan, wa asruhul akhiru akadu, terutama pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Apa yang disunahkan? Iktsaru shadaqatin, memperbanyak sedekah, wa tawassu'atin ala iyalin, dan memberikan kelonggaran kepada keluarganya, membuat senang keluarganya, wa ihsanin alal aqaribi, dan berbuat baik kepada saudara-saudara dekat, wal jironi, dan tetangga, lil itba'i, untuk mengikuti sunnah Rasul, wa ayyufattiros shaimina, dan dianjurkan untuk memberi makan, memberi buka bagi orang-orang yang berpuasa, ayu asyahum, yakni dengan memberi mereka makanan berbuka, atau in qadara, kalau mampu, wa illa, kalau tidak mampu, fa'ala nahwi surbatin, maka dianggap cukup hanya dengan memberi semacam minuman. Wa iktsaru tilawatil qur'ani, dan disunahkan bagi orang yang berpuasa memperbanyak bacaan Al-Quran, fi ghairi nahwi hassi, kecuali di tempat-tempat yang dilarang, seperti di kamar kecil, walau nahwa tariqin, walaupun sedang di tengah perjalanan. Wa afdalul awqati lil qiraati, dan seutama-utamanya waktu untuk membaca, minan nahari ba'da subhi, pada waktu siang adalah setelah subuh, wa minal laili, dan pada waktu malam, fis sahari, waktu sesudah sahur, fa bainal isya'aini, dan waktu di antara sholat maghrib sampai dengan sholat isya, wa qiraatul laili, dan membaca Al-Quran di waktu malam, itu aula, lebih utama hukumnya. Wa iktsaru ibadatin, dan disunahkan bagi orang yang berpuasa memperbanyak ibadah, wa i'tikafin, dan beriktikaf, lil itba'i, sebagai bentuk ittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 10 hal yang disunahkan bagi orang yang sedang melaksanakan puasa. Khusus mengenai i'tikaf, diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man i'takafa ma'i falya'takifa al-'asrul awakhir." Barang siapa yang
mau beriktikaf denganku Nabi, maka beriktikaflah pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Iktikaf ini adalah ibadah yang paling mudah dilakukan. Jadi rukun iktikaf itu pertama niat. Yang kedua diam di masjid sekurang-kurangnya tumakninahnya sholat. Yang ketiga di masjid maupun bangunan masjid tersebut. Dan yang keempat, rukunnya itu harus ada mu'takifnya, harus ada orang yang iktikaf. Nah, syarat-syarat mu'takif, syarat orang beriktikaf juga sangat mudah. Pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga bebas dari hadas besar. 3 saja syaratnya. Jadi Islam, baligh, dan bebas dari hadas besar. Nah, iktikaf sendiri ada berbagai macam. Ada pertama iktikaf mutlak. Yang kedua, iktikaf yang terikat waktu tanpa terus-menerus. Dan yang ketiga, iktikaf yang terikat waktu terus-menerus. Tadi disebutkan bahwa rukun iktikaf itu pertama niat. Bagaimana niatnya? Niat iktikaf yang mutlak itu antara lain disebutkan di dalam kitab Nihayatuz Zaid karya Imam Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Saya berniat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Mutlak. Mengucapkan niat, talaffuz bin niat itu hukumnya sunnah. Jadi ini untuk memandu. Jadi memandu agar hati kita ini mudah di dalam mengikutinya, maka bertalaffuz atau melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Adapun i'tikaf yang terikat waktu tetapi tidak terus-menerus, ini niatnya juga berbeda. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi yauman aw lailan kamilan aw syahran lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini yauman, sehari, aw lailan kamilan, semalam penuh, aw syahron atau sebulan lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Kemudian yang niat terus-menerus, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid syahran lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini sebulan penuh karena Allah. I'tikaf sesuai jenisnya, ada yang hukumnya sunnah, itu yang mutlak maupun yang terikat waktu tanpa terus-menerus maupun terus-menerus, itu hukumnya sunnah. Tetapi bisa saja menjadi wajib. Misalnya nazar, saya kalau mendapatkan ini maka saya akan beriktikaf di masjid. Kalau nazar maka hukumnya adalah wajib. Niatnya nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi qada'an lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini karena untuk melaksanakan nazar karena Allah Ta'ala. Karena i'tikaf tadi disebutkan rukunnya itu mudah, niat. Yang kedua, diam di masjid, sekurang-kurangnya tumakninahnya sholat. Kemudian yang ketiga ada masjidnya. Yang keempat ada mu'takifnya. Hal-hal yang membatalkan i'tikaf itu setidaknya ada 9. Yang membatalkan pertama adalah berhubungan suami istri. Karena berhubungan suami istri ini menyebabkan seorang mu'takif ini menjadi berhadas besar. Sementara syarat mu'takif itu harus pertama Islam, yang kedua akil baligh, yang ketiga bebas dari hadas besar. Jadi kalau ia kemudian berhubungan suami istri, berjima, maka i'tikafnya menjadi batal. Yang kedua, i'tikaf menjadi batal karena bi khuruji maniyyin, keluar mani. Baik itu karena sengaja maupun tidak disengaja. Sengaja contohnya misalnya melakukan onani. Tidak sengaja misalnya tertidur dan mimpi sampai keluar mani. Maka i'tikafnya menjadi batal. Yang ketiga adalah mabuk dengan sengaja. Di dalam masjid misalnya minum minuman keras. Itu membatalkan i'tikaf. Yang keempat murtad, keluar dari Islam. Dalam keadaan beriktikaf kok kemudian i'tikadnya keluar dari Islam, maka i'tikafnya batal. Yang kelima, yang membatalkan i'tikaf adalah haid bagi wanita. Sedang beriktikaf di masjid, kemudian datang bulan, maka i'tikafnya menjadi batal. Yang keenam, nifas. Bagi ibu-ibu hamil yang beriktikaf di masjid, nah kemudian melahirkan,
nifas, maka iktikafnya menjadi batal. Yang ketujuh adalah keluar dari masjid tanpa alasan. Yang kedelapan, keluar untuk kepentingan yang dapat ditunda. Kepentingan yang dapat ditunda misalnya apa? Kepentingan yang tidak mendesak amat. Keluar dari masjid, kemudian hanya untuk beli jajan, masuk lagi. Nah, padahal beli jajan kan bisa ditunda. Nah, itu kalau masuk lagi harus niat iktikaf kembali. Dan yang kesembilan adalah keluar dengan alasan tetapi dilakukan berkali-kali dan keluarnya karena kemauan sendiri. Ini juga menyebabkan iktikafnya batal. Maka mari kita memperbanyak amaliyah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal soleh, memperbanyak iktikaf. Mudah-mudahan dengan iktikaf kita berada dalam posisi beribadah pada saat datangnya Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar itu adalah khairun min alfisar, lebih baik daripada 1000 bulan. Al-amalu fihi, beramal di malam Lailatul Qadar, iku khairun, lebih baik pahalanya, lebih baik hasilnya, lebih baik nilainya, min amali alfisahrin, daripada beramal 1000 bulan fi khairihi, di luar malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa syiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana birahmatika ya arhamar rahimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.